Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih dan salihah? Semoga sehat-sehat dan bersemangat. Oke, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran tematik. Kita masuk subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk hidup yang lainnya. Manusia juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia dimulai sejak dalam kandungan sampai akhirnya bayi lahir, tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dan pertumbuhan berhenti ketika manusia mencapai usia dewasa. Pertumbuhan ditandai sangat jelas dengan bertumbuhnya tinggi badan dan berat badan kita. Pasti berat dan tinggi badan kita sangat jauh berbeda ya dengan saat kita baru lahir atau pada usia bayi. Nah, akan tetapi perkembangan kita atau kemampuan kita akan terus berkembang walaupun usia kita sudah dewasa. Ketika masih bayi, kita merasakan lapar, akan tetapi kita tidak bisa mengambil makanan sendiri tanpa bantuan orang tua. Dan alhamdulillah, sekarang kita bisa mengambil apa yang kita butuhkan dengan berjalan bahkan berlari. Nah, perubahan kemampuan inilah yang dinamakan dengan perkembangan. Berikut ini adalah gambar perkembangan berjalan Ali. Ketika Ali masih bayi, Ali masih digendong oleh bundanya untuk berpindah tempat kemanapun. Kemudian Ali semakin besar. Ali mampu untuk berpindah tempat tanpa bantuan bundanya, yaitu dengan cara merangkak. Setelah merangkak, Ali belajar berjalan dibantu oleh bundanya, yaitu dipegangi dengan tangannya. Sampai akhirnya Ali bisa berjalan sendiri. Dan kemudian berikut ini adalah gambar perkembangan makan dan minum Ali. Ketika Ali masih balita, Ali belum bisa meminum susu menggunakan gelas. Tapi ketika Ali sudah besar, Ali bisa minum air menggunakan gelas. Ali mampu makan sendiri tanpa disuapi oleh orang tuanya. Oke, tahukah kamu mengapa sewaktu bayi Ali belum bisa makan dan minum sendiri? Masya Allah, makan dan minum harus menggunakan tangan. Tangan kita harus kuat supaya mampu mengangkat benda-benda seperti gelas, sendok, dan makanan. Oleh karena itu, kita harus melatih kekuatan otot tangan. Kekuatan otot tangan dapat dilatih dengan cara olahraga dan menari. Mari kita mencoba berbagai gerakan lemah dan kuat pada tangan dalam menari. Gerakan pertama, angkat dengan kuat tangan kanan kita. Disusul, angkat dengan kuat tangan kiri kita. Kemudian gerakan kedua, turunkan pelan-pelan tangan kita seperti melambai-lambai. Selanjutnya, gerakan ketiga, rentangkan dengan kuat tangan kita, kedua tangannya, kemudian
Bengkokkan kedua tangan kita dengan kuat, seperti huruf U. Dan gerakan yang keempat, putar-putar pergelangan tangan kita dengan lemah lembut. Kemudian gerakan kelima, acungkan tangan kita ke depan dan dilentikkan dengan lemah lembut. Kemudian gerakan yang terakhir, gerakan keenam, yaitu bertepuk tangan. Oke anak solih dan solihah, tadi kita sudah melakukan 6 gerakan. Ada yang tahu gerakan satu ini gerakan kuat atau lemah? Iya, betul sekali, gerakan kuat karena kita mengangkat tangannya dengan kuat ke atas, tangan kanan disusul tangan kiri. Kemudian gerakan kedua, gerakan lemah atau gerakan kuat? Ya benar, gerakan lemah karena gerakannya melambai pelan-pelan turun ke bawah. Good job. Selanjutnya gerakan ketiga, gerakan lemah atau gerakan kuat ya? Good job, gerakan kuat ya. Direntangkan dan dibengkokkan. Oke, selanjutnya gerakan keempat, gerakan apa ini anak solih dan solihah? Good job, gerakan lemah karena pelan-pelan pergelangan tangannya diputar. Kalau gerakan kuat, nanti pergelangan tangannya bisa terluka. Kemudian gerakan kelima, gerakan kuat atau gerakan lemah ya. Gerakan kelima ini ketika diacungkan ke depan berarti gerakan kuat, tapi ketika dilentikkan dengan pelan-pelan berarti gerakan lemah. Dan yang terakhir gerakan 6, yaitu gerakan lemah atau gerakan kuat? Iya, gerakan kuat kalau tepuk tangannya dengan 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Oke, kita akan melakukan gerakan kuat dan lemah yang ada pada tangan kita sambil menyanyikan lagu tepuk tangan. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu tepuk tangan sambil memperagakan gerakan kuat dan gerakan lemah kita tadi ya. Oke, kita mulai. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Oke, kita tambah ya sekali lagi, tapi nanti ketika ayo tepuk tangan kita tambah mulai dari tepuk jari 1, gerakan pelan ya. Gerakan lemah, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita tepuk tangan. Nah, gitu ya. Yuk, kita mulai dari awal menyanyikan lagu tepuk tangan sambil melakukan gerakannya. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat,
Tepuk jari 5 mama, bunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita tepuk tangan. Oke, good job anak solih dan solihah. Karena tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, anak solih dan solihah, ada challenge atau tantangan anak solih dan solihah ada di buku halaman 31, yaitu menuliskan daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara kepada ayah dan bunda tentang pertumbuhan dan perkembangan kita. Seperti pertumbuhan kita, misalnya berapakah berat badan kita saat lahir. Itu ya, cukup 5 pertanyaan untuk pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Kemudian silahkan menuliskan cerita tentang perkembangan dan pertumbuhan diri kita dari lahir sampai dengan usia kelas 3 SD sekarang. Dan kemudian tadi kita sudah belajar gerakan kuat dan gerakan lemah. Silahkan anak solih dan solihah nanti mengirimkan video melakukan gerakan kuat dan lemah sambil menyanyikan lagu tepuk tangan dan mengkreasikan gerakan lemah dan kuatnya cukup 3 gerakan saja untuk menari ya. Oke, silakan. Sekian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.